Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di kolom komentar itu banyak pertanyaan, poinnya seperti ini salah satu contoh pertanyaan dari Bapak Ibu. Min, apa betul kabar yang beredar bahwa triwulan 2 cair Senin besok? Iya, kami pantau di kolom komentar itu banyak yang pertanyaan narasinya arahnya ke sini Bapak Ibu. Dan memang itu di grup-grup juga beredar ya isu ini Bapak Ibu. Nah, terkait hal ini ada beberapa hal valid yang sudah kami rangkum. Ini menjadi pemahaman kita bersama Bapak Ibu. Yang pertama, sejauh ini Bapak Ibu hingga hari ini itu belum ada informasi dari pusat Bapak Ibu. Baik dari Kementerian Pendidikan, Admininfo GTK, kemudian dari pihak Kementerian Keuangan atau KPPN, itu tentang tanggal pencairan triwulan 2. Jadi belum ada Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, berita yang beredar sejak kemarin-kemarin hingga hari ini bahwa triwulan 2 sudah cair itu, setelah kami telusuri, sepertinya yang cair bersamaan dengan triwulan 1 untuk sebagian guru itu bukan triwulan 2, tapi tunjangan khusus guru triwulan 1. Jadi memang di hari Jumat kemarin itu dan sebelum-sebelumnya juga banyak guru-guru yang menerima langsung double tuh masuk di rekeningnya. Banyak yang mengasumsikan itu triwulan 2, padahal itu bukan triwulan 2 dari hasil penelusuran kami, tapi itu adalah tunjangan khusus guru. Tunjangan khusus itu adalah tunjangan terpencil Bapak Ibu untuk guru-guru di daerah terpencil yang masuk memang data daerah terpencil. Ini sudah kami ulas lebih lengkap di video sebelumnya. Video sebelum ini yang kami upload silahkan dicek untuk pembahasan lebih detailnya. Kemudian yang ketiga terkait triwulan 2, memang ada jadwal triwulan 2 itu bulan Juni. Itu tertuang di Peraturan Menteri Nomor 4 2025, juknisnya di sana. Jadi berita yang beredar bahwa pencairan triwulan 2 mulai Senin besok itu menurut kami adalah sebuah bentuk spekulasi saja. Karena mungkin asumsinya triwulan 1 sudah berjalan sehingga pemerintah fokus ke triwulan 2 di pekan yang tersisa itu pekan ketiga dan pekan keempat. Itu sifatnya spekulasi atau narasi yang beredar di publik. Tapi kalau informasi dari kementerian sejauh ini belum ada Bapak Ibu secara spesifik waktunya, apalagi menyatakan mulai Senin besok pencairan, itu belum ada informasinya dari pusat Bapak Ibu. Memang kalau kita berdasarkan juknis pencairan itu di bulan Juni untuk triwulan 2. Berbicara bulan Juni, maka yang tersisa nih mulai besok saja, mulai hari Senin besok tanggal 16 sampai tanggal 30 pekan ketiga dan pekan keempat. Ya semoga saja di pekan ketiga atau pekan keempat ini sudah pencairan triwulan Juni. Dan kuncinya semoga pemerintah tidak keluar dari juknis yang ditetapkan yaitu di bulan Juni pencairan triwulan 2. Nah Bapak Ibu seperti itu, semoga tetap di bulan Juni sesuai juknis. Apakah memang bisa tidak keluar dari juknis? Bisa, karena di triwulan 1 Bapak Ibu kita lihat kemarin itu terbukti bahwa pencairan triwulan 1 itu juknisnya di bulan Maret. Dan memang guru-guru yang terbit SK-nya di bulan Maret itu disalurkan oleh pihak kementerian di sebelum lebaran kemarin Bapak Ibu. Semoga di triwulan 2 ini juga seperti itu, tidak keluar dari juknis di bulan Juni ya, triwulan 2 disalurkan sesuai Permendikbud 4 2025 ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, jadi sembari menunggu triwulan 2, mari kita kawal informasinya untuk tambahan TPG dalam THR dan gaji 13 guru ini. Karena ini pencairannya ini kan tidak seperti tunjangan profesi guru yang langsung transfer dari pusat Bapak Ibu. Tambahan ini itu ada prosesnya ya. Setelah kita telusuri di video-video kemarin Bapak Ibu, alurnya adalah Pemda, pertama Presiden mengeluarkan PP nomor 11 tahun 2025 tentang THR dan gaji 13, di mana dalam salah satu pasalnya menyebutkan guru yang tidak terima tukin atau TPP itu diberikan tambahan 1 bulan TPG dalam THR dan gaji 13-nya, jadi 2 bulan tuh. Setelah itu Pemda itu mengajukan data ke pusat untuk penerima, kemudian anggaran yang dibutuhkan berapa, lalu pusat transfer ke daerah-daerah yang mencairkan ke rekening guru. Seperti itu alur yang kita analisa kemarin Bapak Ibu ya. Dan juga sudah terkonfirmasi dengan postingan dari salah satu BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah, yang sudah kita juga cek kemarin. Jadi memang alurnya seperti itu Bapak Ibu. Nah terkait hal ini perlu dipahami bahwa tidak semua guru termasuk penerima Bapak Ibu tambahan ini, tambahan TPG ini Bapak Ibu. 100% kita mengenalnya. Siapa-siapa yang tidak masuk kategori, mari kita ulas. Ada 5 kategori guru yang tidak termasuk penerima Bapak Ibu. Kita acuannya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama PP nomor 11 tahun 2025
yang ditetapkan oleh Pak Presiden. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, di peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tertuang terkait 5 kategori yang sudah kami rangkum, Bapak Ibu. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah guru yang diangkat kurang dari 1 bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin ya, itu tidak menerima TPG dalam THR-nya, tapi berpeluang untuk digaji 13-nya. Nah, ini tertuang dalam Permenkeu yang tadi, Bapak Ibu. Nah, di Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 tentang petunjuk teknis dari pemberian THR dan gaji 13 tahun 2025 disebutkan di sini bahwa di pasal 9 ayat 24, Bapak Ibu, di sini disebutkan di bagian B dan C. Kita zoom ya supaya lebih jelas. Di bagian B disebutkan P3K ya. Jadi termasuk dalam hal ini guru P3K disebutkan P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum Hari Raya 2025 tidak diberikan tunjangan Hari Raya. Jadi kalau Bapak Ibu pengangkatannya termasuk dalam hal ini P3K, karena kalau CPNS guru kan tidak ada tahun 2025 ini. Kecuali di Kemenak ya, ada. Nah, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan itu tidak menerima THR, termasuk komponen-komponennya tentunya dalam hal ini guru, TPG, THR. Kemudian, jadi ini disebutkan di sini Bapak Ibu. Jadi memang P3K disebutkan, tidak disebutkan PNS-nya. Yang kedua adalah guru yang diangkat kurang dari 1 bulan sebelum 1 Juni tidak menerima TPG dalam gaji 13-nya. Di regulasi yang sama tadi disebutkan di bagian C, Bapak Ibu. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tidak diberikan gaji 13. Jadi komponen utamanya tidak diberikan, otomatis komponen penambahannya juga tidak ada, Bapak Ibu. Dalam hal ini tambahan tunjangan sertifikasi. Gaji 13-nya tidak diberikan kalau P3K termasuk guru itu diangkat masa kerjanya kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni, Bapak. Nah, kategori yang ketiga adalah guru yang menerima tunjangan kinerja. Kalau Bapak Ibu ada tukinnya, itu secara regulasi disebutkan bahwa Bapak Ibu tidak menerima tambahan TPG dalam THR-nya dan gaji 13. Hal itu bisa kita lihat di Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji 13 yang ditetapkan oleh Pak Presiden dalam hal ini PP-nya ya. Nah, itu secara jelas Bapak Ibu disebutkan di pasal 9 ayat 3. Ini kita zoom ya. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin dapat diberikan tunjangan profesi guru dalam 1 bulan. Jadi di keterangannya kalau tidak menerima tukin maka bisa diberikan TPG. Artinya kalau menerima tukin maka tidak diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena ada memang keterangan di sini tidak menerima tukin. Kemudian yang keempat adalah guru yang menerima TPP, tambahan penghasilan pegawai. Hal ini disebutkan di ayat keempat dari pasal 9 ini. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD, tidak menerima tambahan penghasilan. Nah, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru dalam 1 bulan. Jadi kalau tidak menerima tambahan penghasilan, maka bisa diberikan TPG. Tapi kalau menerima TPP, maka tidak diberikan TPG dalam THR dan gaji 13-nya. Ini berdasarkan regulasi yang ada Bapak Ibu. Yang kelima adalah Bapak Ibu guru non-ASN. Memang sejauh ini belum ada regulasi THR dan gaji 13 untuk non-ASN. Semoga kedepannya ada Bapak Ibu. Nah, ini ulasan kita terkait regulasi yang ada, dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang Bapak Ibu. Ini video sebagai pemantik diskusi kita sharing diskusi di kolom komentar.